Selamat pagi teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Turen Nasution. Terima kasih sudah menonton video ini, dan supaya channel ini bisa semakin berkembang, saya sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video yang mungkin akan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, sekarang masih akan tetap membahas mengenai soal-soal TPS UTBK supaya kalian bisa nanti semakin optimis dan semakin pede untuk menjawab soal-soal UTBK di bulan Juli nanti. Untuk bilangan bulat P dan Q berlaku P-nya di antara minus 3 dan 4 dan Q di antara minus 8 dan 7. Maka nilai maksimum yang mungkin dari P kuadrat tambah PQ dan tambah P kuadrat. Karena yang ditanya adalah nilai maksimum dan dari P-nya ini tadi, berarti otomatis nilai P dan Q-nya harus sama-sama positif dan sama-sama negatif. Kenapa harus sama-sama positif dan sama-sama negatif? Karena ada dia PQ-nya di sini. P dikali Q. Karena kalau nanti dibuat di sini P-nya positif, Q-nya negatif atau dan sebaliknya, maka kemungkinan besar nanti ini akan jadi minimum. Oke, makanya tadi saya bilang dia harus sama-sama positif dan sama-sama negatif. Dan ingat, P dan Q-nya harus bilangan bulat. Oke, coba kita lihat kalau dia P-nya dan Q-nya sama-sama negatif, maka P-nya itu yang lebih besar dari minus 3 adalah minus 2, dan lebih besar dari minus 8 adalah minus 7. Oke, ini nanti salah satu. Kemudian kemungkinan keduanya adalah kalau dia sama-sama positif, maka P-nya harus 3 karena dia lebih kecil dari 4. K dan Q-nya harus lebih kecil daripada 7. Bilangan bulat yang lebih kecil daripada 7 adalah 6. Oke, tinggal kita masukkanlah ini ke yang ditanya, yaitu P kuadrat ditambah PQ tambah Q kuadrat. Tinggal kita masukkan P-nya minus 2. Ditambahkan minus 2 dikali minus 7 ditambahkan minus 7 kuadrat. Dari sini bisa kita peroleh minus 2 pangkat 2, 4, ditambahkan minus 2 dikali minus 7 adalah 14, ditambah minus 7 pangkat 2, 49, sama dengan 4 ditambah 14, 18 ditambah 49, 67. Oke, kita lihat lagi untuk yang kedua. Kemungkinan keduanya P-nya katanya 3, Q-nya 6. Berarti 3 pangkat 2 ditambahkan 3 dikali 6 ditambahkan 6 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. 3 kali 6 dia 18 tambah 36. 9 ditambah 18, 25 ditambah 36 adalah 60. Ini tadi 27 ya, 27 maaf, 27 ditambah 36 itu nanti 63. Sehingga yang maksimumnya adalah yang 67. Maka jawabannya yang C. Jika A sama dengan 0,297, maka nilai dari akar 4A kuadrat dikurang 4A tambah 1 tambah 3A. Oke, kita jabarkanlah dulu ini. Akar dari 4A kuadrat dikurang 4A tambah 1 itu kan sama saja dengan akar 2A kurang 1 pangkat 2. Ini karena kita jabarkan hasilnya nanti yang ini ya. Ditambah 3A. Ingat, kalau dia akar dengan kuadrat berarti habis, tetapi harus plus minus. Kenapa harus plus minus? Karena minus 2A dikurangi 1 dikuadratkan juga hasilnya akan sama dengan positif 2A kurang 1. Oke, berarti ini 2A kurang 1 tambah 3A. Yang ini. Berarti ada dua kemungkinan lagi. Yang pertama 2A kurang 1 tambah 3A. Ini nanti hasilnya adalah 5A kurang 1. Dan kemungkinan keduanya minusnya berarti 1 kurang 2A tambah 3A. Ini nanti hasilnya sama dia dengan 1 ditambahkan dengan A. Kita selesaikan dulu satu persatu yuk. 5A kurang 1 berarti 5 dikali 0,2917 dikurangi 1.
Oke, dan satu lagi, 1 ditambah A-nya 0,2917. Kalau yang ini kan udah lebih gampang ya, 1,2917. Ada jawabannya di sana? Ada. Oke, karena sudah ketemu jawabannya, ini otomatis nggak usah lagi lah kita cari ya, karena nanti teman-teman bisa juga cari sendiri bahwa yang ini nanti tidak akan ada di jawaban. Kecuali kalau ada ini berarti ada kemungkinan dua jawaban di sini. Diketahui X adalah bilangan real dan Fx sama dengan Fx tambah 1 tambah Fx dikurang 1, maka nilai A yang memenuhi Fx ditambah Fx tambah A sama dengan 0 adalah. Oke, kita lihat dulu yuk. Apabila X-nya sama dengan 1, coba kita masukkan ke yang diketahui. Maka F1 sama dengan F1 tambah 1 ditambah F1 kurang 1. Kan begitu ya, ganti X-nya dengan 1. Kita sederhanakan dulu, maka F1 sama dia dengan F1 tambah 1, F2 ditambah 1 kurang 1, 0. Maka dari sini bisa kita buat F2 dikurang, pindahkan ke kanan, F1 nanti sama dia dengan minus F0. Oke, ini dulu yang pertama. Yang kedua, apabila X-nya kita buat sama dengan 2, apa yang bisa kita peroleh di sana? Ganti X-nya kembali dengan 2, maka F2 sama dengan F2 tambah 1, F3 ditambah 2 kurang 1, F1. Karena di atas tadi sudah kita buat F2 dikurangi F1, maka ini juga kita arahkan ke F2 kurang F1. Ini hasilnya sama dengan F3. Oke, kita coba perhatikan yang di sini. F2 kurang F1 dan F2 kurang F1 kita samakan, maka dari sini bisa kita peroleh bahwa F3 itu nanti akan sama dia dengan minus F0. Ketika kita nanti menyamakan kedua persamaan yang ini, kita pindahkan ke kiri, maka F0 ditambahkan dengan F3 hasilnya sama dengan 0. Karena sudah ketemu sama dengan 0, coba kita lihat di yang ditanya di soal, Fx ditambah Fx tambah A. Andaikan ini X, berarti 3 adalah X tambah A. Karena X-nya sama dengan 0, maka nanti dari sini X-nya tadi 0 tambah A sama dengan 3, maka A-nya sama dengan 3. Jadi dari sini bisa kita peroleh optionnya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jika diketahui X sama dengan X akar 5 tambah 1 per akar 5 kurang 1 dan Y akar 5 kurang 1 per akar 5 tambah 1, maka nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Banyak cara untuk menyelesaikannya ini, tapi langsung saja kita sederhanakan saja dulu nilai X-nya. Kalikan akar sekawannya, berarti ini adalah akar 5 tambah 1 per akar 5 kurang 1 dikalikan sekawan akar 5 tambah 1 per akar 5 tambah 1. Akar dari sekawan yang penyebut ya. Akar 5 tambah 1 dikali akar 5 tambah 1 berarti ingat rumus A tambah B dikuadratkan. Hasilnya nanti adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Apabila ini kurang, maka ini juga kurang. Kemudian satu lagi, kalau A kuadrat dikurang B kuadrat, maka hasilnya nanti adalah A kurang B, A tambah B. Yang ini harus diingat ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu dasar yang paling sering keluar di soal-soal TPS. Yang ini untuk aljabar. Ini berarti A, B, A, B. Tinggal kita masukkan kemari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Maka akar 5 kuadrat 5 ditambah B kuadrat 1 ditambah 2 akar 5. Dibagikan nanti dia dengan ini jadi A kurang B, A tambah B. Maka tinggal A kuadrat dikurangi B kuadrat. 6 tambah 1, 5 tambah 1, 6 ditambah 2 akar 5 per 4. Oke. Kemudian yang satu lagi yang Y-nya.
Maka ini sama dia dengan akar 5 kurang 1 per akar 5 tambah 1 dikalikan dengan sekawannya, sekawan yang penyebut. Berarti akar 5 dikurangi 1 per akar 5 kurang 1. Sama dengan, kalikan tadi seperti yang ini, tapi menggunakan yang kurang. Maka ini jadi 5 tambah 1 dikurang 2 akar 5 per 5 kurang 1. 5 tambah 1, 6 dikurang 2 akar 5 per 4. Maka bisa kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadratnya ini kita kuadratkan. Atau ini sama-sama kita bagi 2 dulu biar lebih gampang ya. Maka 3 tambah akar 5 per 2. Dan ini 3 dikurang akar 5 per 2. Kita masukkan kemarin. 3 tambah akar 5 per 2 dikuadratkan ditambahkan 3 kurang akar 5 per 2 dikuadratkan. Sama dengan ini kuadratkan, maka hasilnya adalah 9 tambah 5 ditambah 6 akar 5 per 4 ditambah yang ini kita kuadratkan lagi 9 tambah 5 kurang 6 akar 5 per 4. Karena penyebutnya sama, berarti pembilang langsung bisa kita saling habiskan ya. Yang ini jadi tinggal 9 tambah 4 tambah 5 14. 14 ditambah 14 28 dibagikan dengan 4, maka hasilnya sama dengan 7. Sehingga kita peroleh optionnya, option A. Jika diketahui 3 pangkat 3 tambah 6 tambah 9 ditambah dan seterusnya sampai dengan 3x, kemudian satu lagi 0,037 pangkat minus 66. Oke, kita sederhanakan dulu. Ini sebenarnya bagian dari campuran lah istilahnya, ada eksponennya, kemudian ada deretnya ya. Coba kita selesaikan dulu yang ini. 3 tambah 6 berarti itu adalah deret aritmatika, karena ini kan selisihnya 3, ini juga 3 dan seterusnya. Maka A-nya bisa kita buat sama dengan 3, kemudian bedanya adalah 6 dikurangi 3 berarti 3, kemudian UN-nya adalah 3X ini. Maka SN-nya itu rumusnya adalah N per 2 dikali A tambah UN. Oke, N-nya adalah ini X ya, N per 2 dikalikan dengan A-nya 3 ditambah 3X. Oke, kemudian yang ini 0,03, misalkan sesuatu yaitu A 0,037. Oke, kita kali 1000 karena ini berulang ya 3 kali, berarti dikali 1000 saja. 1000A sama dia dengan 37,037. Kita kurangkan 1000A dikurangi A berarti nanti hasilnya 999A. Ini hasilnya habis, jadi tinggal 37 kurang 0, 37. Dari sini bisa kita dapatkan, maka A sama dengan 37 per 999. Kalau kita bagikan ini dengan ini, maka hasilnya adalah 1 per 27. Oke, sekarang kita lihat ini 3 berpangkat berarti basisnya 3, sedangkan di sini dia 1 per 27. Di mana 1 per 27 itu adalah 3 pangkat minus 3. Oke, tinggal kita masukkan kemarin. Sehingga persamaannya bisa kita buat jadi 3 pangkat SN-nya tadi adalah X per 2, langsung saja kita kalikan ya. 3X ditambah 3X kuadrat per 2 sama dengan ini tadi adalah 3 pangkat minus 3 pangkat minus 66. Karena ada angka 3-3-nya di atas, 3 kita habiskan saja. Jadi ambil pangkatnya, karena bilangan berpangkat kalau ada A pangkat B sama dengan A pangkat C, maka B-nya akan sama dengan C. Jadi tinggal kita ambil pangkatnya. Karena tadi sudah kita bagikan 3 kiri dan kanan, maka ini jadi X ditambah X kuadrat per 2 sama dengan minus kali minus positif
Sama-sama kita kali 2, maka hasilnya X kuadrat tambah X sama dengan 132. Oke, kita pindahkan ke kiri jadi persamaan kuadrat tambah X kurang 132 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita faktorkan, cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya minus 132 dijumlahkan 1. Pastinya adalah minus 11 dan positif 12. Dari sini kita peroleh X-nya 11 dan X-nya minus 12. Yang mana yang mungkin memenuhi? Yaitu yang 11 ya. Soal nomor 6 ini soal kuantitatif yang berbahasa Inggris. Katanya, dua buah garis tengah AD dan BE dari segitiga ABC berpotongan di G dan membentuk sudut 90 derajat ya, right angles. Jika AD 9 cm dan BE 6 cm, tentukan panjang dari BD dalam cm. Coba kita gambarkan dulu segitiganya. Kira-kira seperti ini. ABC, kemudian AD adalah garis tengahnya, kemudian BC-nya juga garis tengahnya. BE di sini, ini dia AD, katanya AD 9, kemudian BE-nya 6. Ingat, dalam sebuah segitiga, perbandingannya nanti, apabila dia adalah titik berat, maka perbandingan antara titik sudut ke titik beratnya itu nanti selalu 2:1, yang ini pun 2:1, yang ini pun 2:1. Dan inilah yang akan kita terapkan untuk soal yang nomor 6. Karena panjang AD-nya 9, yang ini 9, maka panjang AD ini tadi adalah titik G ya. Dan tegak lurus. Oke. Maka panjang GD itu nanti bisa kita cari karena ini yang terpendeknya adalah 1/3. Perbandingan dari sini ya. Yang ini jadi 1/3 panjangnya. Kemudian kalau yang terpanjang adalah 2/3-nya. 1/3 AD. Atau dengan kata lain sama dia dengan 1/3 dikali 9. Hasilnya adalah 3. Kemudian untuk mencari yang ditanya kan BD-nya. Ini sudah dapat 3. Berarti BG-nya juga bisa kita peroleh. BG itu adalah yang terpanjangnya dari BE, maka 2/3 BE atau sama saja dengan 2/3 BE-nya tadi adalah 6, habiskan yang ini sisa 2 sama dengan 4. Berarti ini 4. Oke, ingat karena siku-sikunya di sini, maka BD-nya pastinya adalah sisi miringnya. Oke. Kalau sebuah segitiga siku-siku, kedua sisi siku-sikunya dia 3 dan 4, ingat triple Pythagoras, maka sisi miringnya adalah 5. Maka panjang BD-nya sama dengan 5 atau option D. Atau kalau teman-teman semua bisa juga dengan cara teorema Pythagoras ya, tidak masalah. Tetapi untuk mempermudahnya ini, makanya langsung saya arahkan ke triple Pythagoras. Masih soal kuantitatif yang berbahasa Inggris. Ada dua katanya bangunan X dan Y. Jika 10 orang dikirim dari X ke Y, maka jumlah orang di setiap gedung sama. Jika 15 orang dikirim dari Y ke X, maka jumlah orang di X menjadi 2 kali lipat dari jumlah orang yang ada di Y. Berapa banyak orang yang ada di gedung X? Oke, kita buat dulu persamaan-persamaannya. Ini termasuk dari persamaan linier dalam soal cerita. Katanya jika 10 orang dikirim dari X, artinya di sana X kurang 10 sama dengan jumlah orang di kedua gedung jadi sama. Berarti Y-nya ditambah 10. Karena sudah dikurangi dari X 10, otomatis Y-nya menjadi tambah 10. Dari sini bisa kita dapatkan persamaannya X kurang Y, 10 tambah 10, 20. Kemudian yang kedua, jika 5 orang dari Y, 15 orang dari Y dikirim ke X, pastinya Y kurang 15
maka jumlah orang di gedung X menjadi 2 kali lipat dari Y. Maka ini kita kali 2, hasilnya adalah jumlah orang yang ada di X. Kenapa tambah 15? Karena Y-nya tadi dikurangi 15. Dari sini bisa kita peroleh juga X, pindahin ke kanan, ini kan 2Y ya, jadi kurang 2Y sama dia dengan ini minus 30 kurang 15 minus 45. Jadi kedua persamaan sudah ada, tinggal kita eliminasi. Di sini saja kita buat minus 2Y sama dengan minus 45. Kita kurangkan, habis X-nya minus Y kurang 2Y, berarti jadi tambah ya. Jadi minus Y tambah 2Y hasilnya adalah Y. 20 kurang minus 45, 65. Karena Y-nya sudah dapat 65, maka X-nya bisa kita peroleh. Masukkan ke persamaan pertama, jadi 20 tambah 65 hasilnya adalah 85. Maka jumlah orang yang ada di X adalah yang D. Kita lihat soal nomor 4, masih tetap di soal kuantitatif yang berbahasa Inggris, tapi kali ini dia mengenai umur. Oke, walaupun mengenai umur, tapi dia tetap di persamaan linear. Umur ayah katanya berumur 3 lebihnya ya. 3 kali lebihnya dari umur Ali. 3 kali lebihnya, bukan 3 kali umur Ali ya, beda ya. Setelah 6 tahun, dia berumur 2.5 times, berarti 2,5 kali umur Ali. Umur ayah 6 tahun berikutnya, berapa kali umur Ali, itu maksudnya ya. Jadi ada beberapa tahap di sini. Andaikan umur ayah kita buat saja dia, atau umur Ali saja. Umur Ali kita misalkan sama dia dengan X. Maka umur ayah sama nanti dia dengan 3 kali lebihnya dari umur si Ali. Kalau dia 3 kali lebihnya, pastinya 3X ditambahkan X, karena 3 kali lebihnya, bukan 3 kali umur ya. Sehingga diperoleh umur ayahnya sama dengan 4X. Kemudian setelah 6 tahun, umur mereka atau umur si ayah menjadi 2 kali umur si Ali setelah 6 tahun. Maka bisa kita buat 4X ditambah 6 sama dia dengan 2,5 kali. 2,5 kali umur si Ali juga ditambahkan dengan 6. Karena umur ayah tambah 6, si Ali juga pasti akan tambah 6. Sama-sama kita kali 2, maka di sini hasilnya adalah 8X ditambah 12 sama dengan ini dikali 2, 5 dikali X tambah 6. Oke, 8X ditambah 5X berarti 3X sama dengan 5 tambah 6 dikali 6, 30 dikurangi 12. Maka 3X 30 kurang 12, 18 diperoleh X-nya sama dengan 6. Karena umur si Alinya sudah dapat, maka umur ayah pun nanti pasti akan ketemu. Kita lihat umur si Ali dan ayah 6 tahun berikutnya. Itu yang ditanya ya. Berikutnya. Kita mulai dari si Ali dulu. Berarti umur si Ali adalah umur tahun berikutnya 6 ditambah 6 tahun setelahnya, ditambahkan lagi 6 tahun lagi. Maka umurnya nanti jadi 18. Kemudian umur si ayah yaitu adalah 4X, berarti 4 dikali 6 ditambah 6 ditambahkan lagi dengan 6 sama dia dengan ini jadi 24 ditambah 12 hasilnya 36. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa umur si ayah sama dengan 2 kali umur Ali. Sehingga jawabannya adalah yang E. Soal nomor 9, jika harga jual menjadi 2 kali lipat dan keuntungan 3 kali lipat, maka persentase keuntungan adalah berapa? Oke, ini mengenai aritmatika sosial
Ya, jadi agak-agak kita gabungkan di materi-materi UTBK ini biar kita jangan hanya terfokus ke satu materi saja, ya. Jika harga jual menjadi 2 kali lipat, kita misalkanlah ini harga awalnya sama dia dengan X, kemudian harga jualnya jual sama dengan Y. Berarti dari sini pastinya untung akan sama dia dengan harga jual dikurang harga belinya, harga awalnya sama dia dengan Y kurang X. Ini dulu kita simpan ya. Kemudian yang berikutnya, harga jual menjadi 2 kali lipat. Harga jual 2 kali lipat. Karena harga jual 2 kali lipat, maka bisa kita buat sama dia dengan dari harga jualnya 2Y. Maka pastinya untungnya akan sama dia dengan harga jual dikurangi harga beli. Berarti 2Y kurang X. Begitu ya. Kemudian harga keuntungannya adalah 3 kali lipat. Berarti 3 kali lipat dari yang awalnya. Itu yang akan kita samakan dengan ini. Maka 2Y kurang X sama dengan 3 kali keuntungan dari sini, yaitu 3Y kurang X. Kita seranakan dulu. 2Y kurang X sama dengan 3Y kurang 3X. Minus X ditambah 3X adalah 2X sama dengan 3Y dikurangi 2Y adalah Y. Maka dari sini bisa kita lihat untungnya menjadi tadi adalah kan Y kurang X ya dari sini. Maka Y-nya adalah 2X kurang X sama dengan X. Ingat, karena untungnya sama dengan harga awal, maka persen untung itu pastinya sama dengan 100%. Karena tambah lagi dia sebesar harga awalnya. Ya, jadi option yang bisa kita peroleh dari sini adalah yang C. Kita lihat soal terakhir, masih tetap di berbahasa Inggris. Bilangan berikut ini yang pasti akan membagi habis 4 pangkat 17 tambah 4 pangkat 18 tambah 4 pangkat 19 tambah 4 pangkat 20 adalah berapa? Yang mana di sini? Ya, kita serahkan dulu. Karena di sini 4 pangkat 17, 18, 19, 20, kita keluarkan yang berpangkat terendahnya. 4 pangkat 17 dikalikan. Pastinya di sini kali 1 tambah kali 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 17 dikali ini jadi 1 tambah 4 pangkat 2 adalah 16, 4 pangkat 3 adalah 16 dikali 4 berarti 64 sama dengan 4 pangkat 17 dikali yang ini 20 tambah 64 84 ditambah 1 85. Oke. Maka pastinya nanti bilangan ini yang panjang-panjang ini yang berpangkat ini pasti akan habis dibagi 85. Tapi di sini kan tidak ada yang dibagi 85. Coba kita sederhanakan lagi. 4 pangkat 17, 85 dibagi 5 bisa pasti karena satuannya 5. Dibagi 5 berarti dia tinggal 17. Dengan demikian, bilangan ini akan habis dibagi 5 dan akan habis dibagi 17. Sehingga opsinya adalah yang B. Karena di soal ini hanya 10 soal saja tetap kita buat. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya supaya mendukung saya dalam perkembangan channel ini. Dan semoga kalian yang mau ujian tahun ini bisa lulus di jurusan-jurusan ataupun PTN yang kalian inginkan. Tetap semangat dan sampai jumpa. Selamat pagi.